Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, banjir menggenangi ruas jalan di kawasan Pantura, Kudus, Jawa Tengah hingga menyebabkan lalu lintas tersendat. Banjir disebabkan sungai tersumbat sampah dan meluap setelah guyuran hujan deras. Hari Senin arus lalu lintas di jalur Pantura Kudus Pati, tepatnya di desa Ngembal Rejo, Kudus, Jawa Tengah tersendat. Meski ketinggian banjir hanya setinggi 10 cm, banjir mengakibatkan kendaraan terjebak hingga 5 jam. Agar banjir tak lagi menggenangi jalan, petugas gabungan terus berupaya membersihkan material sampah yang menyumbat sungai menggunakan alat berat. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahudin, di jalur Pantura Kudus. Selamat pagi Iwan, bagaimana pantauan Anda pagi ini? Apakah jalur Pantura masih terkena banjir? Ya, selamat pagi Mario dan saudara. Hingga pagi hari ini, intensitas hujan di Kabupaten Kudus masih cukup tinggi. Terbukti sejak tadi malam, ini di kawasan Pegunungan Muria kembali diguyur hujan yang cukup lebat, sehingga mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Kudus ini meluap. Nah, salah satunya adalah di tempat saya melaporkan. Ya Mas Ivan, sepertinya ada permasalahan komunikasi antara studio dan juga di Kudus, Jawa Tengah. Saya akan mencoba menyapa lagi Mas Iwan Miftahudin. Iwan, bisa mendengar suara saya? Halo Iwan. Sepertinya masih ada permasalahan komunikasi antara studio dan juga di wilayah Jawa Tengah. Dan saudara, hingga saat ini banjir masih terus menggenangi ruas jalan di kawasan Pantura Kudus, Jawa Tengah, hingga menyebabkan saudara lalu lintas tersendat hingga pagi ini. Banjir disebabkan sungai tersumbat sampah dan meluap setelah guyuran hujan deras. Dan dipantau terus hingga kemarin saudara, hari Senin arus lalu lintas di jalan Pantura Kudus Pati, tepatnya di desa Ngembal Rejo, Kudus, Jawa Tengah tersendat. Meski ketinggian banjir hanya setinggi 10 meter, banjir mengakibatkan kendaraan terjebak hingga 5 jam. Agar banjir tak lagi menggenangi jalan, petugas gabungan hingga saat ini terus berupaya saudara membersihkan material sampah yang menyumbat sungai menggunakan alat berat. Masih mengenai banjir yang menggenangi ruas jalan di kawasan Pantura Kudus, Jawa Tengah hingga menyebabkan lalu lintas tersendat, dan banjir disebabkan oleh sungai tersumbat sampah dan meluap setelah guyuran hujan deras. Pada hari Senin saudara, arus lalu lintas di jalur Pantura Kudus Pati, tepatnya di desa Ngembal Rejo, Kudus, Jawa Tengah tersendat. Meski ketinggian banjir hanya setinggi 10 cm, banjir mengakibatkan kendaraan terjebak hingga 5 jam. Agar banjir tak lagi menggenangi jalan, petugas gabungan terus berupaya membersihkan material sampah yang menyumbat sungai menggunakan alat berat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di jalur Pantura Kudus. Selamat pagi. Iwan, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, selamat Oke, pagi Mario. tadi sepertinya ada permasalahan komunikasi antara studio dan juga di wilayah Kudus. Iwan, Anda bisa lanjutkan laporan Anda terkait dengan kondisi terkini di jalur Pantura. Apakah masih setinggi seperti kemarin genangan banjirnya atau bagaimana? Ya, saudara, ya, hingga pagi ini intensitas hujan yang masih cukup tinggi di Kabupaten Kudus ini memang menyebabkan sejumlah sungai yang ada di Kabupaten Kudus ini limpas dan kemudian menggenangi sejumlah pemukiman warga. Tidak hanya itu, limpasan juga menggenangi jalur Pantura, tepatnya di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Di tempat saya melaporkan ini terpantau pagi ini ada ketinggian air setinggi 10 cm. Ini akibat dari Sungai Dawe yang melintas di jalur Pantura ini tidak mampu menahan
air yang tinggi. Selain itu juga adanya sumbatan sampah di jembatan yang beberapa hari lalu sudah dibersihkan, namun karena terjadi banjir lagi sehingga sampah ini kembali menumpuk. Untuk upaya dari petugas lantas Polres Kudus mengurai kemacetan ini sudah beberapa hari lalu sudah menempatkan personel di beberapa titik untuk mengurai agar para pengendara ini tetap hati-hati ketika melewati genangan. Selain itu juga disarankan kepada para pengguna jalan yang ingin melintas ke kabupaten sebelah, yaitu di Pati ataupun sebaliknya ke Demak, ini bisa melalui jalur alternatif. Meskipun demikian, di beberapa titik jalur alternatif juga terpantau ada genangan yang cukup tinggi, sehingga warga diminta selalu update informasi terkait kondisi jalan-jalan yang akan dilalui. Mario. Ya, Iwan, kalau misalkan masih ada masyarakat yang ingin melakukan aktivitas, apakah tadi Anda sudah menyinggung soal alternatif jalurnya? Apakah ada alternatif lain yang mungkin tidak digenangi oleh banjir yang bisa dilalui secara aman oleh masyarakat? Ya, Mario, memang intensitas hujan yang tinggi sejak hari Jumat lalu hingga hari ini mengakibatkan sejumlah daerah di Kabupaten Kudus ini terjadi banjir. Dan tidak hanya banjir, dari data BPBD Kabupaten Kudus ada 2 bencana, yaitu bencana longsor yang berjumlah hampir ratusan titik di 14 desa yang ada di Kabupaten Kudus. Dan kemudian untuk genangannya ini juga berdampak kepada lebih dari 20 desa yang ada di Kabupaten Kudus. 20 desa ini tersebar di 6 kecamatan yang dalam hal ini mulai tergenang air banjir dengan ketinggian antara 10 hingga 30 cm. Nah, kondisi ini membuat pemerintah daerah sudah menghimbau kepada warga masyarakat untuk sementara waktu tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Mengingat dari data BPBD juga dilaporkan sudah ada 3 orang yang meninggal dunia akibat bencana banjir beberapa waktu lalu. 3 orang ini, 1 diantaranya adalah akibat tertimpa longsoran dan 2 lainnya adalah akibat dari maka air. Nah, maka dari itu warga dihimbau tetap waspada dan sementara waktu tetap beraktivitas di rumah sambil menunggu cuaca membaik. Karena informasi dari BMKG kondisi curah hujan tinggi ini akan terus berlangsung hingga tanggal 16 Januari. Mario. Ya Iwan, kalau bisa dijelaskan kepada kita di jalur tempat Anda berdiri saat ini, apakah memang yang merupakan jalur yang langganan banjir atau hanya saat ini ketika intensitas hujan yang begitu tinggi? Ya, untuk di jalur Pantura ini Mario, itu kondisi banjir itu tergantung dari intensitas hujan di hulu. Ketika hulu terjadi intensitas hujan tinggi, ini biasanya akan terjadi banjir atau kiriman banjir yang besar airnya, sehingga sungai yang ada di Baru ini tidak mampu menampung airnya. Artinya kondisi ini sangat fluktuatif. Jadi ketika di hulu ini tidak terjadi hujan lebat, kondisi Pantura ini akan surut. Namun ketika di hulu ini terjadi hujan yang cukup deras, bisa dipastikan nanti di lokasi saya melaporkan ini akan kembali tergenang banjir. Sehingga memang dalam hal ini petugas berlakukan sistem buka tutup. Artinya apa? Ketika memang nanti terjadi genangan yang tinggi, ini akan ditutup sebagian untuk membersihkan sampah-sampah yang menyumbat di Sungai Dawe ini. Demikian, Mario. Ya Iwan, terakhir terkait dengan jalur tersebut, karena kalau dilihat dari lalu lintas di belakang Anda cukup ramai. Apakah memang ketika ada genangan tersebut ada solusi dari pemerintah, misalkan menurunkan pompa penyedot untuk bisa lebih cepat mengatasi banjir tersebut, atau dibiarkan saja sambil membersihkan sampah seperti yang Anda sampaikan tadi? Ya, kalau di jalur Pantura Ngembarejo ini Mario, untuk upaya penanganannya, ini memang untuk upaya yang paling efektif adalah menjaga aliran air yang dari hulu ini bisa lancar. Artinya tidak sampai meluap kepada jalur Pantura. Kalau untuk upaya penyedotan ini memang belum dilakukan karena tidak efektif. Mengingat apa? Mengingat debit air yang cukup tinggi. Jadi tidak mungkin kemudian dilakukan penyedotan karena posisi jalan dan sungai ini memang tidak terlalu jauh. Ini bahkan karena ada pendangkalan di sungai. Ketika ini sungai tidak ada sampah yang menyumbat, ini arus air akan cepat mengalir sehingga genangan ini tidak akan terjadi lama.
Nah, itu beberapa upaya yang dilakukan sehingga petugas juga menstandbykan alat berat di titik ini ketika terjadi tumpukan sampah di jembatan yang melintas di jalur Pantura ini. Demikian, Mario. Terima kasih Iwan Miftahudin atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian.